Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan akhwat azakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini tanggal 21 Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhir 1441 Hijriah atau tanggal 15 Februari 2020. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan untuk mengadakan daurah syar'iyyah dengan tema tentang Syarhul Muqaddimah Al-Jurumiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ajram As-Sanhaji yang meninggal tahun 723 dan diberikan penjelasan ringkas oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, dan ini merupakan bagian dari murojaah buat anak pribadi dan semoga juga bermanfaat buat antum sekalian dari hasil daurah Muhimmatul Ilmi yang ke-11 kemarin di kota Madinah. Nah, di sini sebelum masuk kepada daurah, ana mengingatkan diri ana sendiri dan juga kepada antum sekalian tentang pentingnya kaitannya dengan adab menuntut ilmu syar'i. Adab menuntut ilmu syar'i. Dan di sini antum sudah paham tentang beberapa macam keutamaan-keutamaan. Tapi sebelum masuk ke dalamnya, ana mengingatkan kepada antum sekalian tentang adab-adab daurah kita. Adab-adab daurah, ya, daurah Muqaddimah Al-Jurumiyah. Syarah Muqaddimah Al-Jurumiyah ini ada tata tertibnya. Yang pertama, antum boleh catat. Yang pertama, antum niatkan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Antum niatkan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Maksudnya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, antum tidak butuh pengakuan orang. Antum tidak butuh pengakuan orang maupun ridho orang. Sebagaimana banyak ayat tentang apa? Tentang ikhlas ini. Dan dijelaskan tentang ikhlas. Tentang ikhlas itu Syekh Abdul Bari hafizahullah itu pernah mendefinisikan ikhlas dengan sesuatu yang mungkin bagi kita sulit untuk membayangkannya. Ikhlas itu adalah ketika antum duduk di majlis ilmu seperti ini, kemudian antum dipukul sampai berdarah, kemudian antum jatuh, kemudian antum bangkit lagi dan antum mengajar lagi seolah-olah tidak ada apa-apanya, tidak terjadi apa-apa. Itu adalah ikhlas. Nah, ulang. Definisi ikhlas. Definisi ikhlas yaitu antum itu duduk di majlis ilmu, antum mengajar seperti ini, seperti anak, kemudian antum dihajar habis, dipukulin sampai jatuh ke bawah, kemudian antum bangkit lagi, ngajar lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ikhlas. Dan beliau menggunakan kata-kata yang ekstrim seperti itu. Notabene tidak pernah disebutkan tentang definisi ikhlas
yang ana fahami selain dari apa yang menjadi definisi beliau sangat-sangat mengena. Kenapa? Karena ketika antum mengajarkan Allah Azza wa Jalla, antum tidak akan peduli dengan apa yang menjadi kondisi orang benci dengan antum atau tidak senang dengan antum, atau antum itu dielulukan banyak jempol yang menjadi follower antum dan yang lainnya, itu tidak menjadi patokan. Patokannya adalah bagaimana ilmu itu tersebar. Ini tentang niat ikhlas. Ini ringkas saja. Yang kedua adalah tidak boleh tidur, tidak boleh ngomong sendiri, tidak boleh senyum-senyum sendiri. Nanti anak kirim ke ya yang tadi tempatnya siapa? Mas siapa tadi? Hah? Mas Hidayat ya? Bukan Mas Hidayat. Mas Durori, belakang RSC. Tapi RSC sekarang bukan untuk bangsal yang gitu-gitu kan? Umum juga dipakai ya? Ayo. RSC deh, umum juga kan? Tidak khusus untuk yang sakit jiwa. Ya. Nah, jadi pertama ikhlas, yang kedua tidak boleh bicara sendiri, tidak boleh ngantuk, tidak boleh ngobrol sendiri. Yang ketiga, ketika ada sesuatu yang tidak jelas, antum tidak perlu bertanya kepada samping kanan kiri antum. Antum bertanya langsung dengan ana. Antum bertanya langsung dengan ana. Dan kita stop untuk memahamkan antum ilmu. Jadi kondisinya adalah kondisinya adalah tidak perlu kemudian antum mengganggu ikhwan sebelah kanan kiri antum untuk melihat apa yang dicatat. Dan di sini yang keempat tata tertibnya adalah ana di sini sebagai orang tua antum, bapaknya antum. Walaupun meskipun dari sebagian besar itu usianya di atas ana, tapi di sini ana menginginkan untuk berlaku seperti orang tua, menjalankan sunnah sebagaimana sunnah Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Innama ana lakum bimanzilatil kalwalid sa'walimukum. Kama qala Nabi SAW. Ya, diriwayat Imam Abu Dawud. Innama ana lakum bimanzilatil walid wa'allimukum. Aku itu bagi kalian seperti orang tua. Aku akan ajarkan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwasanya ana duduk di sini untuk mengajar antum. Jadi kalau nanti ada yang nakal dari antum, ya, ana boleh nyelentik. Dan antum tidak boleh baper. Paham nggak? Jadi maksudnya di sini, nanti ana akan memberikan pertanyaan kepada beberapa dari antum, paham atau tidak. Dan itu bukan berarti kalau yang tidak bisa menjawab berarti nilainya jelek, enggak. Kita di sini tidak ada nilai dan tidak ada piagam, peringkat, ranking, enggak ada. Tapi nanti semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan untuk memberikan paling tidak sebagai bukti bahwasanya antum pernah ikut daurah Salah Al-Jurmi, insyaallah binillah. Kemudian yang kelima, antum harus mengetahui samping kanan kiri dan semua ikhwan-ikhwan yang hadir di sini. Begitu juga akhwat harus mengenal akhwat yang ada kanan kirinya. Bukan kemudian duduk manis, diam, membisu. Ya, pada hari berikutnya juga sama, nggak ada senyum, nggak ada tegur sapa, nggak ada salam. Ya, bahkan tetap merengut, tetap mukanya muka masam, entah dia ngelih, lapar, atau memang dalam kondisi susah. Nah, itu tidak bisa ditebak. Kemudian yang keenam, antum harus mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang pernah melakukan kebaikan
buat antum. Termasuk di sini di daurah ini bukan daurahnya ustadz saja, bukan daurahnya ana saja sebagai pengajar di sini, bukan. Tapi ada ikhwan-ikhwan yang mengadakan melengkapi perlengkapan di sini, panitianya. Kemudian juga ada muhsinin yang ya memberikan bantuan berupa dananya dan yang lainnya. Antum harus doakan kebaikan buat mereka. Jadi bukan berarti antum itu di sini datang ya bayar 150, dapat fotokopian, nyatet, habis itu pulang, masalah sudah selesai. Tidak seperti itu. Karena yang ketujuh dari yang keenam tadi kaitannya dengan kenapa antum harus mendoakan kebaikan. Karena Nabi SAW bersabda, man ata ilaikum ma'rufan faqaffi'uhu, fa'ilam tajid ma tukaffi'uhu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Ya, barang siapa yang memberikan kebaikan, maka balaslah yang dengan setimpal. Kalau tidak ada sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah sampai seolah-olah engkau itu telah bisa membalasnya. Ini juga bagian terpenting dari bagaimana antum itu menjadikan hidup antum lapang. Melapangkan dada itu adalah dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah dan bersyukur juga kepada manusia. Man la yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia maka tidak dianggap bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau antum tidak bersyukur, tidak berterima kasih dengan apa saja yang sekarang di sini malah mengeluh, Ustaz, katanya jam 9, kok mulainya jam 10? Misalnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah masih memudahkan kita untuk mengadakan daurah ini, dan ini adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Datangnya antum di sini bukan karena sehatnya antum, bukan karena pintarnya antum, tapi datangnya antum ke sini karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa menjamin antum dari awal hingga akhir bisa ikut kajian daurah ini kecuali antum meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedelapan, yang ketujuh ya. Yang ketujuh, ya. Pak Adi semangat Pak Adi, lomba ya. Pak Adi Ono ini guru ana dulu. Beliau guru matematika di SMA 1, lomba. Ya Allah ya fatuh. Wa zadahullah khair. Semoga Allah menambahkan semangat. Ini yang ketujuh, ini adalah kaitannya dengan bahwasanya yang memberikan ilmu adalah Allah Azza wa Jalla. Bukan ana sebagai ustadz antum di sini, bukan ana. Ana hanya sebagai wasilah. Ana sebagai wasilah, perantara saja. Manakala antum itu nanti setelah daurah selesai mengatakan, cuma ikut daurah, ustadznya susah ngajarnya, nggak paham juga, dan yang lainnya, maka itu fala talumanna ila nafsak. Jangan engkau cibir kecuali dirimu. Karena dari awal Anda sudah mengatakan bahwasanya yang memberikan ilmu adalah Allah Azza wa Jalla. Dan bisa jadi berapa banyak orang yang bersemangat, orang yang cerdas, orang yang punya kekuatan otak yang tinggi, tapi tidak diberikan taufik dari Allah Azza wa Jalla, maka dia pun terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Sedangkan Nabi SAW bersabda, man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Dan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan yang hakiki, maka Allah akan fahamkan dia dalam agamanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memahamkan kita di sini agama kita. Sehingga di sini yang antum harus pahami adalah antum duduk di sini dalam rangka memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan pemahaman. Paham di sini? Kemudian yang ke-9, yang ke-8, ayo. Yang ke-8, mulailah nanti ketika antum sholat duhur bersama
warga di sini, antum tegur sapa, antum senyum. Ya. Antum mempersilahkan mereka untuk di soft-soft yang biasa mereka isi. Itu sebagai apa? Bentuk penghormatan kita kepada mereka. Dan kita doakan agar mereka juga bisa mendapatkan hidayah, kenikmatan dalam menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang ke-9. Ya, yang ke-9. Nanti akan ada sesi makan dan minum kopi. Dari sesi itu tetap antum harus diharapkan menjaga kebersihan masjid. Menjaga kebersihan masjid, karena masjid ini adalah amanah kita bersama. Bukan hanya panitianya, tapi adalah kewajiban antum semua untuk menjaga kebersihan. Jadi kalau antum minum, boleh antum minum, bawa minum di masjid ini, tapi tidak boleh tumpah. Bahkan siapa yang menumpahkan kopi, air dan seterusnya, maka dia wajib mengganti. Iya. Artinya paling enggak bersihkan. Ya. Atau bahkan menjemur. Kalau memang yang jatuhnya itu, menjatuhkannya itu satu karpet semuanya. Ya. Ini contoh. Ya, paling enggak nanti minta tolong kepada antum semua untuk bisa menjaga itu semua. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, daurah ini adalah pintu awal untuk kitab yang selanjutnya. Kitab yang selanjutnya ini namanya kitab Al-Hiwar fi Syarah Al-Junumiyah. Al-Hiwar ini kitabnya itu ada halamannya 960 halaman. 960 halaman. Ustaz, kapan selesainya? Jangan ditanya. Semuanya itu juga kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang alhamdulillah Allah Azza wa Jalla sudah mudahkan di sini, ada beberapa kitab yang sudah selesai. Dikaji setiap hari di sini, setiap habis subuh di sini. Paling enggak dari kitab Sahih Akhta'a fil Aqaid wal Ibadah itu ada 723 halaman, sudah selesai. Kemudian juga Ad-Durus Al-Yaumiyah Minan Sunan wal Ahkam Syar'iyyah itu juga sudah selesai, dan ini pengulangan yang kedua. Itu jumlah halamannya 675. Itu juga selesai. Maka di sini halaman 960 ini tidak ada apa-apanya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan nanti follow up-nya adalah kita membuat grup WhatsApp dan juga grup Telegram untuk memudahkan. Kita target setiap harinya 1 lembar saja dari kitab ini. Dan dengan izin Allah Azza wa Jalla nanti berapa tahun juga sudah selesai. Sampai di sini? Ada pertanyaan? 10 saja. Enggak banyak-banyak. Sebelumnya ada pertanyaan? Ya, tadi Ana ingatkan lagi. Siapa yang pernah belajar kitab Jurumiyah selain Ahyudi? Siapa tadi itu? Sidki. Dimatkan aja Sidki. Yang lainnya siapa lagi? Pernah belajar? Belum pernah? Belum? Iya, sekarang kita belajar. Nah, ini Ana akan sebutkan apa yang menyebabkan antum itu semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, tanya kepada antum. Di surat Al-Baqarah dijelaskan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya, Allah mengetahui bahwasanya ada dari antum yang berusaha untuk menahan idepnya 5 watt. Ya. Ini ada CCTV ini di sini. Ada CCTV, tapi CCTV di sini tidak ada apa-apanya. Allahu wal alimul khabir. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam makhluknya.
Sehingga di sini ketika antum tidur dan seterusnya, ya ini Anda contohkan. Ketika daurah Muhimmatul Ilm yang ke-11 kemarin di Madinah, itu selama 10 hari, itu full dari jam 5 ya, habis subuh sampai jam 10 pagi. Kemudian habis asar sampai jam 10 malam. Tiap hari seperti itu. Dalam keadaan antum tidak bisa tidur. Kecuali antum harus fokusnya 100%. Dan antum membayangkan seperti itu, ya 9 jam antum harus fokus di situ. Itu sesuatu yang tidak mudah. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah 2 tahun yang lalu ketika ngajar beliau pingsan. Pingsan. Tapi tetap mengadakan lagi. Dan daurah setiap tahunnya ini sudah 11 kali. Sudah 11 kali beliau ajarkan. Awalnya yang hadir itu melingkar sini saja. Tapi tahun kemarin lebih dari 10.000 orang. Lebih dari 10.000 orang. Sampai panitianya sound sistemnya tidak mendukung sama sekali. Sama halnya ini, qadarullah. Baru pertama kali, alhamdulillah, kita mengadakan daurah bahasa Arab. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk senantiasa mengadakan daurah-daurah ini. Jadi maksud ana, waktu ketika di daurah Muhimmatul Ilmu kemarin, ketika ada orang yang ngantuk dan seterusnya, dia berdiri seperti ini. Kenapa? Dengan berdiri antum tidak akan gini, tidak akan. Begitu juga ketika pagi hari itu yang paling berat dibandingkan sore. Karena apa? Dari setelah subuh itu full, tidak ada sarapan, tidak ada minum, kita menahan kencing sampai jam 10. Dan jam 10 pun ya, itu subuh itu belum tentu antum itu kemudian datangnya subuh, tidak. Tapi 2 jam, 3 jam sebelumnya untuk kapling. Untuk kapling tepat. Kemudian setelah itu sama. Ambil makan siang, kemudian kita ya ambil makan siang, kemudian setelah duhur nggak bisa istirahat juga, itu langsung ngambil kaplingan lagi untuk murojaah juga, kemudian sholat asar terus sampai jam 10 malam ya. Dan sekarang kita mengambilnya 8 kali pertemuan dengan izin Allah Azza wa Jalla, jam 9 sampai nanti asar. Besok juga jam 9 sampai asar. Dan dengan izin Allah nanti kajian sore juga tetap ada. Kajian dari kitab Minhaj Firqatun Najiyah dan juga Mandumah Syarah Al-Bakuniyah. Ya, Syarah Mandumah Al-Bakuniyah ada nanti sore insyaallah. Dan besok sama, pekan depannya sama, depannya lagi sama, depannya lagi. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang ini insyaallah nanti anak akan selipkan dari dan adab-adab menuntut ilmu syar'i, begitu juga yang sudah kita bahas. Setiap Sabtu dan Ahad pagi di sini ada kajian syarah kitab Syarah Hilyat Thalabul Ilmi. Syarah tentang adab-adab perhiasan dari seorang penuntut ilmu itu bagaimana. Termasuk juga kita sampai sekarang pada adabu talib li syaikhihi. Adab seorang penuntut ilmu kepada ustadznya. Ini baru kita sampai pada bab tersebut. Insyaallah nanti kita akan sampaikan secara ringkas. Kemudian ini kaitannya salah satu faedah dari menuntut ilmu yang paling besar dari sekian banyak faedah adalah kenapa tadi Ana bertanya kepada Mas Durori tentang
orang tua yang masih hidup. Kenapa? Karena ada penjelasan dari para ulama. Nih, talabul ilmi wa birrul walidain. Menuntut ilmu dan berbakti kepada kedua orang tua. Dengan antum itu duduk di majlis ilmu seperti ini, itu semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan keberkahan dan pahala yang banyak kepada orang tua kita, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya. Yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, ya, bahwasanya al-waladu kasbu walidihi, anak itu adalah investasi dari orang tuanya. Ya. Dan di situ dijelaskan tentang kaitannya bahwasanya orang ketika menuntut ilmu dalam rangka berbakti kepada orang tuanya, maka seharusnya dia tidak akan merasa bosan dalam menuntut ilmu syar'i. Meskipun harus menguap, ya, meskipun harus menahan kantuk, tapi dia ingat ini adalah bakti saya kepada kedua orang tua saya. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memudahkannya. Sekarang kita masuk pada syarah penjelasan. Ya, Syarhul Muqaddimati Al-Jurumiyah, Tasniful Imam Muhammad bin Al-Jurumi As-Sinhaji. Rufiya 723, meninggal tahun 723. Amlahu Fadilatul Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Nah, yang ana inginkan dari antum sekalian, siapa yang belum mendapatkan kitab? Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Belum? Ambil di sana. Yang belum antum ambil di sana. Nah, kitab ini, ya, kitab yang ada di pegangan antum ini, tolong tulis nama antum. Pertama, tulis nama. Tulis nama. Nama antum. Tanggal sekarang. Hijriah baru Masehi. Hijriah ya. Hijriah baru apa? Baru Masehi. Itu sekarang tanggal 21 Jumadil Akhir 21 Jumadil Akhir atau Jumadil Tsaniyah 1441 Hijriah atau tanggal 15. Tulis siapa yang mengajar antum. Kemudian di mana antum belajar? Di Masjid Baitul Salam, Kota Magelang, Karet, Kota Magelang. Tulis semuanya. Sudah? Ustaz, kenapa harus ditulis? Buku ini adalah kekayaan yang sebenarnya dari antum. Kekayaan yang sebenarnya buat antum. Nabi SAW bersabda dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan menulis. Menulis di mana? Di buku. Menulisnya pakai apa? Pakai ballpoint. Maka Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, orang yang paling tegas ketika orang tidak mempunyai kitab, tidak mempunyai pena, maka dikatakan dia belum mempunyai senjata yang sebenarnya. Sudah punya pena semua? Sudah? Ada yang belum? Pena punya semuanya? Mas Ahmad Sobirin punya?
Punya? Ayo Pak. Dan jangan punya satu sifat pena yang dilarang. Penakut. Jangan takut untuk bertanya. Ya. Jangan takut untuk bertanya. Ana tidak menggigit, tapi ana menginginkan antum selesai dari daurah ini dalam keadaan paham dengan izin Allah SWT. Kemudian kitab ini itu nanti menjadi saksi. Kelak semua makhluk yang tidak ada nyawanya kelak akan dimintai persaksian. Ya, dalilnya tentang apa? Tentang syahidnya madda sautil muadzin. Ya. Jadi kaitannya dengan madda sautil muadzin, sautnya muadzin, suaranya, ya, suaranya muadzin. Suaranya muadzin itu akan senantiasa dijadikan patokan kelak. Ya. Madda sautil muadzin, tentang lengkingan suara muadzin. Jadi dijelaskan di situ tentang hadis la yasma'u madda sautil muadzin jin wala insan. Kaitannya dengan apa? Di Sahih Bukhari di Kitabul Adzan dijelaskan, ya, fa innahu la yasma'u madda sautil muadzin jinnun wala insun. Untuk ingat-ingat nih, ini dalil bahwasanya kitab antum nanti menjadi saksi juga. Menjadi saksi juga. Saya ulangi, ya, tentang hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Aku tahu engkau itu suka ghanam, suka kambing, wal badiyah, dan lembah, ya, yang hijau. Fa idza kunta fi ghanamika, kalau engkau itu berada sedang mengembala kambingmu, au badiyatika, atau ladangmu, maksudnya di situ, fa adzanta bis shalah, dan engkau adzan untuk melakukan salat, farfa sautaka, tinggikanlah, lengkingkanlah suaramu. Dan ini disebutkan, ini adalah dalil bahwasanya ketika antum itu sudah masuk waktu salat, sudah waktu masuk salat, kemudian dalam kondisi antum belum pernah mendengar adzan langsung di tempat antum itu sendiri, maka antum harus adzan. Ustaz, di masjid lain sudah adzan, Ustaz. Apakah kita harus adzan di sini? Harus adzan di sini. Meskipun sudah kedengaran adzan dari masjid yang lain. Sampai sini. Kemudian dijelaskan lagi, farfa sautak, fa innahu la yasma'u madda sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Illa syahidalahu yaumal qiyamah. Tidaklah, ya, mendengar lengkingan suara muadzin jin maupun manusia, begitu juga sesuatu, artinya benda mati, syai'un, illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali nanti akan menyaksikan baginya pada hari kiamat. Paham di sini? Ini kaitannya dengan apa? Bahwasanya, ya, segala sesuatu yang mati itu nanti akan
memberikan kesaksian. Maka antum tulis di situ tentang nama antum dan seterusnya, ya. Dan jangan sampai kemudian antum apa? Ini salah satu yang tidak menghormati ilmu. Dilipat gini, masukin sini. Ya. Masukin sini. Ya. Zaman dulu ya. Ya. Ininya dilipat gini, kemudian masukin sini. Allah. Ini tidak menghormati ilmu. Kenapa? Di dalam ini ada senjata, ada rezeki antum yang sesungguhnya. Ini pemahaman antum di sini. Jadi jangan pernah sia-siakan. Kalau perlu antum sampuli. Kan murah Ustaz, apa yang disampuli? Nanti fotokopi lagi juga bisa? Nggak bisa. Kitab yang sudah antum pelajari itu tidak akan berulang lagi. Ingat-ingat. Dan kelak ketika antum itu diberikan kemudahan untuk mengajar, oh ternyata dulu saya sudah pernah belajar kitab ini tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun dulu. Sebagaimana Syekh Abdul Bari Habibullah itu waktu itu menyelesaikan Fathul Bari selama 21 tahun hanya 2 kali khatam. 21 tahun 2 kali khatam. Dan itu ana sempat mendapati 4 kitab. Kitab Tauhid terakhir, kemudian Badal Wahyi, kemudian Hadis Sari, kemudian juga tentang Kitabul Iman. Ya. Kemudian Kitab Sholat tapi belum selesai. Ya. Nah, mulai lihat di halaman 5. Di halaman 5. Di halaman 5. Qala syarih hafizallah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sayyara ad-dina maratiba wa darajatin wa ja'ala lil ilmi bihi usulan wa muhimatin wa asyhadu an la ilaha illallah haqqan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wa min akidir rahmati rahmatul muallimina bil muta'allimin fi talqinihim ahkam ad-din wa tarqiyatihim fi manazilil yaqin. Wa min tara'iq rahmatihim iqafuhum ala muhimmatil ilmi bi iqra'i usulil mutun wa tabyini maqasidiha al-kulliyati wa ma'aniha al-ijmaliyati yastaftiha bidzalika mubtadi'una talaqqiyahum wa yajidu fihi al-mutawassituna ma yudhakkiruhum wa yattali'u minhu al-muntahuna ila tahqiq masail al-ilmi. Wa hadha syarh al-kitab ats-tsani 'ashara min barnamij muhimmatil ilmi. Ini fi sanatihi sadisah, ini 1436 Hijriah. Kalau yang sekarang ana dapati di sini, ya, ana dapati di sini di dalam kitab muqarrarnya beliau, ya, ini baru 1 jilid, semuanya ada 2 jilid ini. Ada 1250 halaman, dipelajari selama 10 hari non-stop. 1250 halaman. Ewa Mas Obi.
1123. Ya. Nah, ini ana membacakan antum syarahnya. Kalau yang di sini semuanya matanya. Semuanya matanya. Dan ini kitabnya ini matanya, ini kosong. Ini kosong, ini matanya. Jadi diharapkan kita nulis di sini. Kita nulis di sini. Ini. Ana tidak banyak menulis di sini karena ana langsung ketik. Ya, ana langsung ketik saat itu. Tapi ada juga yang ana tulis di buku. Nah, makanya di sini saya menjelaskan nanti terakhirnya saya memberikan ini Tabaqatus Sima tentang syahadat ini. Ya, ini selesai hari Kamis tanggal 14 Jumadil Awal 1441 Hijriah. Ya, bulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Kita lanjutkan. Jadi ini pertama metode ana menjelaskan kitab ini, kita berhenti paragraf demi paragraf. Ana jelaskan perkataannya, kemudian ana jelaskan keterangan yang lebih umum, yang lebih mudah untuk difahami, dan tadabbur dari paragraf tersebut menurut penjelasan ulama yang lainnya. Kemudian baru dijelaskan paragraf selanjutnya dan seterusnya. Seperti itu. Nah, jadi ini ana baca dulu semuanya, baru kita balik lagi ke awal. Jadi biar antum paham metode yang ana sampaikan bagaimana. Nanti ini kan muqaddimah saja. Jadi muqaddimah kita tidak bahas secara detail. Yang muqaddimah pensyarah Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah. Ya. Kita nanti akan lebih detail lagi ketika sudah ada pada isinya, dan lebih lambat lagi. Lebih lambat lagi. Sampai antum betul-betul paham setiap apa yang dibahas di situ. Ya. Kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi ini adalah kitab ini adalah cetakan yang pertama. Tapi cetakan yang pertama dengan cetakan yang ke-11 hampir sama. Hanya beberapa tambahan saja. Ini yang terakhir. Cetakan 11. Ya. Makanya disebutkan ini 1436 Hijriah. Sittin wa thalathina ba'dal arba'amiyah wal alf. Wa huwa kitabul muqaddimatul al-jurumiyah al-ajurumiyah. Antum lihat ada perbedaan dengan apa yang sering antum dengar. Kitab apa? Jurumiyah. Jurumiyah. Ya. Sedangkan di sini Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah memberikan ta'yin bahwasanya namanya itu adalah al-ajurumiyah. 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 Al-alamah Muhammad bin Muhammad As-Sinhaji al-ma'ruf bibni Ajurum. Ya. Al-ajurum. Al-ajurum. Hanya panjang. Pokoknya ditasjidkan. Beliau ini aslinya di kota Fes, Maroko. Ya, ini orang Maroko aslinya. Al-mutawaffa sanah 23 wa 700, meninggal tahun 723 Hijriah. Ya. Makanya ada dulu ana pernah, namanya siapa? Ya. Namanya Umar As-Sonhaji. Sonhaji itu bukan nama orang Indonesia. Punya saudara bapak namanya Sonhaji. Ya, sepupunya bapak masa. Sepupunya bapak itu namanya Sonhaji. Dan Sonhaji ini diambil dari As-Sinhaji. Yang pernah mondok dan belajar kitab Al-Jurumiyah. Ya. Ini sering dijadikan seperti itu. Wa ajurum huwa bimaddil hamzati wa dhammil jimi
wa tasdidil ra'i maftuhatan kama huwa al-ma'rufu fi lisanil bar alladhina hum qawmul musannifi. Wa bihadha dabatahu ahadul ulama'ihim wa huwa Ali bin Sulaiman ad-Diminti fi kitabihi Ashharu Ughratul Anwar wa dzakara anna ma lam ya'rif lisan al-barbar ya'ti bihi ala ghairi hadha wa la yazalu musta'malan 'inda al-barbar fi lisan al-'amati yaquluna akurram yuriduna bihi ar-rajula as-salihah. Nah, kita ulangi lagi dari awal dengan perlahan-lahan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Sayyara ad-dina maratiba wa darajatin. Ya. Agama ini menjadi bertingkat-tingkat dan derajat-derajat. Wa ja'ala lil ilmi bihi wa ja'ala, dan Allah menjadikan lil ilmi bihi, bagi ilmu, lil ilmi dengan ilmu, bihi dengannya, usulan wa muhimmatin. Usulan itu dasar-dasar, wa muhimmatin dan apa? Pentingnya, penting. Muhim itu suatu penting. Muhimmat ya semuanya ya jamak dari muhim. Muhimmatun yang penting. Artinya yang penting-penting. Kalau yang penting-penting berarti apa? Penting sekali. Jadi agama ini dijadikan itu ada ilmu, ada usul. Ya, ada yang usul, yang pondasi, yang pokoknya, wa muhimmat, dan yang paling penting. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah, ini juga ana berusaha mengajak antum, walaupun kita belajar tentang nahwu, tapi di situ ada lafzul jalalah, ada lafaz-lafaz Allah Azza wa Jalla. Maka sepantasnya bagi orang yang memahami kontekstual tentang tauhid, itu menjelaskan tentang apa? Pembahasan tauhid lebih jelas, lebih gamblang. Sebagaimana kebanyakan orang di Indonesia mengatakan apa? La ilaha illallah itu artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah penafsiran yang terlalu dangkal. Ana tidak mengatakan itu salah total, tapi penafsiran yang terlalu dangkal. Kenapa? Karena di situ ada ambigunya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang bagaimana? Ya. Sedangkan bagaimana ketika ada orang yang mengatakan, ya di Magelang ini ada di samping pohon, di samping rumah sakit sini Harapan, ya itu ada pohon beringin, namanya Mbah Pingin. Dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kepada pemerintah Kota Magelang untuk segera menebang pohon tersebut. Karena itu bagian dari kesyirikan yang masih merajalela di Kota Magelang. Artinya apa? Pohon-pohon yang ada di pinggir jalan itu dipangkas, tapi nggak ada yang berani memangkas pohon Mbah Pingin. Nggak ada yang berani. Karena di situ pasti ada pisang dan ingkung. Untuk tempat orang meminta-minta pengennya apa, maka disebutkan Mbah Pingin. Dan itu semenjak kecil ana, ketika ana SD di Magelang 7, SMP 1, SMA 1 sama, masih tetap berdiri kokoh di situ. Ya. Nah,
Nasallahu alaihi dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan untuk itu disingkirkan. Nah, ini ada orang-orang yang masih menyembah yang seperti itu. Datang ke dukun, datang ke orang pintar, bahkan ketika menjelang pemilu. Ya. Kalau ada samping kanan kirinya ngantuk, langsung cubit aja, tidak apa-apa. Karena antum sayang dengan mereka. Ya, antum sayang dengan mereka yang ngantuk. Ya. Tapi jangan dipukul, jangan. Tidak boleh ada pemukulan di masjid. Ya. Masjid ini ya. Antum cubit karena antum sayang kepada dia. Kenapa? Dengan orang tidur di kajian itu menjadi barokahnya hilang. Barokah ilmunya jadi hilang. Yang seharusnya antum menjadi paham, tapi karena tidur kemudian tidak paham. Maka antum harus bantu. Bukan kemudian, Ustaz, tadi malam dia ngetik sampai jam 2, Ustaz. Ya. Ngantuk. Wajar, Ustaz? Enggak wajar. Kalau antum mau tidur, antum tidur di sana, bukan di sini. Boleh. Kasih waktu. Antum mau tidur berapa menit? Saya, karena antum melangkahkan kaki antum ke sini itu untuk mendapatkan barokah ilmu, bukan untuk tidur. Apa bedanya antum tidur di rumah dan tidur di sini? Apa yang membedakan? Jelas beda. Di sini bukan tempat tidur, tapi tempat menuntut ilmu. Di rumah antum bisa tidur. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan antum semua semangat. Kemudian, jadi di sini tentang apa? Tentang akidah. Yang benar adalah orang yang mengatakan, ya, Anda bersyahadat enggak? Iya, saya bersyahadat. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ternyata yang mengaku seperti itu, dia masih datang ke dukun. Ya. Dia masih datang ke tukang pintar. Man ata arrafan au kahinan thumma yusaddiqu bima yaqul faqad kafara bima anzala bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barang siapa yang mendatangi orang pintar, dukun, ramal, kemudian membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah kafir dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam lafaz yang lainnya, la yuqbalu lahu salatun arba'ina. Ya. Itu dituliskan di situ tidak diterima salatnya selama 40 hari. Itu tidak diterima salatnya. Ya. Kemudian yang lainnya juga. Makanya disebutkan di situ apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Itu adalah definisi yang benar. Tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kenapa? Orang-orang yang datang ke Mbah Pengin, ke dukun itu menganggap apa? Bahwasanya tidak saya melakukan kesyirikan. Saya datang ke Gunung Pring, ya, Gunung Pring. Jadi Gunung Pring siapa? Masya Allah. Ya, itu dalam rangka apa? Meminta. Ini bagian dari Islam. Mereka mengatakan seperti itu. Tapi ini nggak benar. Ini tidak benar. Oleh karena itu, ini kaitannya dengan apa? Tentang akidah. Antum harus luruskan akidah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya, sidqan. Apa artinya sidqan? Mana sidq? Nah, nama antum disebut di sini, insyaallah. Syarafan lah. Ya. Sidqan. Ini benar-benar. Allahumma ya Allah, sholli ala Muhammadin. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang ana bertanya kepada antum, apa maksud Allah Azza wa Jalla bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru-baru datang? Ayo. Mas tadi Mas siapa namanya? Mas Ardi. Mas Ardi 2. Ya, Mas Ardi, apa arti salawat Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak tahu. Sampingnya Mas siapa tadi? Mas Ari. Ayo, Mas Ari.
Apa Mas Ari? Asana? Asana ila Nabi SAW. Jadi asana itu apa? Pujian. Dah, pujian aja. Ayo. Yang lainnya? Mas apa tadi? Mas Fajar. Mas Ardi, Mas Ari, Mas Fajar. Ayo, Mas Fajar apa Mas Fajar? Belum tahu. Ya, lomba. Terus Mas siapa tadi? Mas Ari juga. Berarti Mas Ari itu ada 2. Oh 3? Enggak 3 Mas. Ada 6 di sini. Itu Ari juga. Tambah Aris. Yang Arisnya di sini ada 2. Ya. Jadi apa Mas Ari? Allah alam, Masya Allah. Jawaban yang bijaksana itu. Mas siapa tadi? Mas Yustian. Yustian ya. Mas Yustian. Apa Mas Yustian? Belum tahu juga. Ayo. Siapa tadi? Anas. Ayo. Apa Mas Anas? Gak tahu juga. Ayo. Mas Anas belum tahu. Harga apa harga? Hah? Belum tahu juga. Ya Allah. Adurori apa? Mengakui bahwa hamba dan utusan Allah. Hadi masih ingat arti sholawat Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW? Allahumma ya Allah, sholli ala Muhammad, berilah kepada Nabi Muhammad Islam. Itu semangat yang berbeda Pak Hadi. Karena bertanya tentang apa makna sholawat Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad SAW. Arti sholawat. Jadi Allahumma sholli ala Muhammadin. Itu artinya tadi sudah kita artikan. Tapi situ maknanya apa? Bahwa Allah senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, pertanyaannya, sholawat Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW itu apa? Maknanya apa? Mendoakan keselamatan. Mendoakan keselamatan. Ayo, siapa namanya tadi? Imam Mahadir, ayo, Imam. Apa Imam? Ahsantum, Allahumma barik. Ya, Imam Mahadir, Masya Allah. Ahsantum, itu jawaban yang benar. As-sana ilallahu fi amam mala'i fis sama'. Jadi Allah Azza wa Jalla memuji Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikatnya yang ada di langit. Paham itu? Ya. Itu dijelaskan dalam kajian apa di sini? Ada 2 kajian, bahkan 3 kajian sama ini bedokan. Masih ingat nggak? Pertama kajian usul salatah. Yang kedua, kajian Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, kajian Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Itu dijelaskan semua di situ. Kemudian, lanjut. Wa ala ali Muhammadin. Wa ala ali. Nah, ini orang Syiah membodohi kaum muslimin yang tidak ngerti bahasa Arab, dengan cara apa? Ini seperti ini. Jadi membedakan ini dan sebentar, tahu nggak nanti? Ya. Ini diubah seperti ini.
diubah apa? Diubah Ali yang di sini adalah keluarga dengan nama siapa? Sahabat Ali. Selain Mas Ali satu ini, ada Ali yang lain? Nggak ada. Ya. Ya. Ini Ali di sini dikatakan orang-orang Syiah yang benar itu adalah yang bawah. Dulu ketika ana masih kuliah itu ana membaca terlalu banyak kitab yang tidak tahu ujung pangkalnya karena nggak ngerti bahasa Arab. Awal-awal masuk di Bogor di IPB itu ana membaca kitab, akhirnya kutemukan kebenaran kitab Syiah. Dan disebutkan di situ yang benar adalah sholawat itu kepada Ali. Dan itu dikatakan diriwayatkan Imam Bukhari. Padahal orang-orang Syiah ini paling benci dengan Imam Bukhari. Dan mereka ya menyamarkan harusnya Ali di atas itu keluarga diganti menjadi Ali. Orang yang nggak ngerti bedanya. Ini alif mat di sini dengan ngain. Ngain itu bahasa Badongan sana. Ngain. Ya kalau di pagi ini ada Pak D yang Pak D Muslim yang semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga beliau. Beliau senantiasa mengatakan kalau ngain di sana itu sering dipanggil dibacanya ngain. Rabbil ngalamin ya. Nah, ini salah satu pembodohan ketika orang tidak tahu bahasa Arab, dibodohi orang Syiah. Nasallallahu dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga keluarga kita dari perangkapnya mereka. Nah, kemudian seterusnya di sini adalah kaitannya ya. Kaitannya di sini apa? Kama shallaita, sebagaimana engkau bersolawat ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, innaka, sesungguhnya engkau Hamidum Majid. Apa artinya Hamid? Siapa yang tahu Hamid? Yang paling terpuji. Ya. Hamid Dul Hamd. Daim. Dauman ala hamdihi. Artinya terus menerus memiliki kemuliaan. Majidun. Apa itu majid? Siapa yang tahu majid? Mulia. Apa bedanya Hamid dan Majid? Hamid itu mulia dengan apa? Pantas untuk mendapatkan pujian. Sedangkan Majid dari Majd itu kemuliaan yang sifatnya menyeluruh. Ya. Allahumma ya Allah, barik ala Muhammadin. Berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ala ali, dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kama barakta, sebagaimana engkau telah berkahi ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan juga kepada keluarga Nabi Ibrahim. Innaka, sesungguhnya engkau Hamidum Majid. Ya, paham sampai sini? Paham? Nah, sekarang amma ba'd. Haddatsani jama'atun minas syuyukhi. Ini kita berangkat belajar dari apa yang sering dipakai oleh Syekh Habibullah dalam
mengawali kajian beliau. Ya, mengawali kajian beliau. Bahwasanya kajian beliau diawali dengan khutbah ini. Ya, yaitu menjelaskan tentang keutamaan sanad yang didapati beliau. Ya, fahaddatsani jama'atun minasyuyukhi. Artinya di sini telah menceritakan kepadaku fahaddatsani. Fahaddatsani artinya telah menceritakan kepadaku jama'atun minasyuyukhi. Jamaah itu artinya jamaah. Minasyuyukhi dari beberapa syekh atau banyak syekh. Wahwa awal hadithin, dan dia adalah awal hadis sami'tuhu minhum. Sami'tuhu yang aku telah mendengarnya minhum dari mereka. Nah, ulang. Fahaddatsani telah menceritakan kepadaku jama'atun, jamaah minasyuyukhi suyukh itu jamak dari syekh, jadi banyaknya syekh. Wahwa, dan dia awwalu hadithin, awal hadis. Awal apa? Hadis. Sami'tuhu, aku mendengarnya. Sami'tuhu, aku mendengarnya. Minhum, dari mereka. Nanti satu paragraf, bagi yang ngantuk, anak berusaha untuk memberikan pertanyaan kepada yang ngantuk agar mengulangi satu paragraf itu. Sampai sini. Jadi hati-hatilah bagi yang mencoba-coba untuk mengantuk. Ini adalah ancaman bagi Anda. Ya. Jadi bagi siapa yang nanti ngantuk, siapa saja yang ngantuk, Ana akan berusaha untuk memberikan pertanyaan kepada beliau sebagai bentuk sayangnya Ana di sini sebagai pengajar yang menginginkan antum untuk bisa mendapatkan barokah ini. Ya, jadi Ana sudah katakan seperti ini, jangan ada yang baper. Ya, jangan ada yang baper. Karena madhab baperun itu tidak berusaha untuk mendapatkan ilmu. Yang ada adalah mengutamakan perasaan. Nah, sekarang awwalu wahwa, dia awwalu hadithin, hadis pertama. Sami'tuhu, aku mendengarnya, aku telah mendengarnya. Minhum, dari mereka. Sudah paham semua nih sampai di sini? Bi isnadi, dengan sanad. Kullin, semuanya, masing-masing. Kullin, masing-masing. Ila Sufyan bin Uyainah, sampai kepada Sufyan bin Uyainah. Nah, siapa Sufyan bin Uyainah? Siapa Sufyan bin Uyainah? Meninggal tahun berapa, Mas? 198. Antum di sini wajib menulis kitab Wafiatul Ulama. Catatan khusus. Antum bikin catatan khusus tahun meninggalnya para ulama. Agar apa? Agar nanti kedepannya Allah Azza wa Jalla memberikan antum pemahaman. Wafiatul Ulama, meninggalnya para ulama itu sangat penting bagi penuntut ilmu syar'i. Kenapa?
salah satunya yang paling penting di situ untuk memaknai barokahnya ilmu yang didapati dari para imam tersebut. Mereka betul sudah meninggal, tapi kitabnya ternyata masih dipakai, masih dipelajari. Itu menunjukkan apa? Barokah. Nah sekarang kalau kita meninggal, kira-kira apa yang akan dipelajari oleh anak-anak kita, keluarga kita, teman kita, saudara kita? Apa yang mereka dapati dari kita? Ada atau tidak? Ya nggak ada, Ustaz. Kita kan cuma kayak gini aja. Ya justru itu. Maka mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kemudahan kita untuk mengamalkan apa yang kita bisa amalkan kepada orang-orang kita cintai, keluarga kita ajarkan. Makanya kenapa antum harus belajar bahasa Arab? Karena dengan belajar bahasa Arab antum akan bisa mengajar anak antum. Ustaz, anak-anak sudah di pondok, Ustaz, jauh lebih pintar dari anak. Ya, bisa jadi lebih pintar dari antum. Tapi ketika antum itu dulu pertama kali yang antum ajarkan adalah ba. Mereka bisa bahasa Arab dari siapa? Dari antum. Dan itu nanti akan tetap mengalir karena mereka adalah anak-anak antum. Paham sampai di sini? Jadi jangan sampai kemudian mengatakan apa? Anak-anak saya sudah lebih pintar dari saya, Ustaz. Jadi enggak lah, saya nggak usah pintar-pintar amat. Mau amat aja nggak pintar. Ya, nggak harus seperti itu. Tapi di sini adalah pentingnya antum menuntut ilmu syar'i karena Allah Azza wa Jalla, bukan maksud-maksud yang duniawi. Sekarang Sufyan bin Uyainah 198 an Amr bin Dinar. Siapa yang tahu Amr bin Dinar? Ya, Amr bin Dinar itu meninggal tahun 126 Hijriah. Beliau sebutannya Amr bin Dinar Al-Makki. Sering dikasih lakop apa? Al-Athram. Al-Athram. Imam Al-Athram. Itu ya, Amr bin Dinar. Kemudian An Abi Qabus. Abi Qabus ini tidak ada tahun meninggalnya, tapi dia Tabaqat Rabi'ah. At-Tabaqat Rabi'ah. Tingkatan yang keempat. Maksudnya apa, Ustaz? Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani membagi perawi-perawi hadis itu di dalam kitabnya Hadis Sari, ya, dan Taqribut Tahdhib. Itu dijelaskan di situ ada 12 kelompok perawi. Tingkatannya, ya. Ini tingkatan yang keempat. Tingkatan yang pertama adalah sahabat. Kemudian yang kedua adalah tabi'in, kibarut tabi'in, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya di situ saling berurutan. Ya. Dia tabaqah yang keempat. Kemudian Maula Abdullah bin Amr. Nah, sekarang Abdullah bin Amr. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr. Apa bedanya? Ada dua perbedaan. Siapa yang bisa kasih kopi? Nggak pakai tumblernya. Siapa yang tahu perbedaan Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr? Dua perbedaan. Dua saja dari sekian banyak perbedaan. Ada yang tahu? Was. Tulisannya beda, ayo. Perbedaan yang kedua apa? Cara ngomongnya, iya. Apa aja?
Itu jelas otomatis, Mas. Nggak pakai yang ilmiah pun sudah ketahuan itu dua perbedaan. Tapi anak pengen perbedaan yang ilmiah. Ayo Hasan, tahun berapa? Ayo. Ibnu Umar 73, Ibnu Amr 63. Ayo Hasan, Allahumma barik. Terus yang kedua bedanya apa? Satu lagi, dikit lagi. Rumahnya beda, sepedanya beda, istrinya beda, kabeh beda. Hasan. Satu lagi perbedaannya apa? Tadi ketika disebutkan tulisannya beda, itu yang benar. Amr itu ain mim ra wawu, amru. Sedangkan Umar ain mim ra Umar. Beda itu. Paham sampai sini? Itu yang membedakan antara Amru dan Umar. Hanya bedanya terakhirnya saya dikasih wawu, beda pengucapannya. Paham sampai sini? Ngerti nggak? Tak tulis king ini lu Mas. Jadi Umar dengan Amru. Ya. Lihat, sudah kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Jadi ya, Umar dan Amru itu beda. Dua-duanya Abdullah, tapi meninggalnya beda. Ya, Umar dan Amru. Umar dan Amru. Umar, Amru. Jadi bedanya apa? Pertama di wawu, yang keduanya apa? Di nah. Kalau hurufnya sama, ain mim ra, tambahin wawu. Paham di sini? Kemudian kita lanjutkan. Abdullah bin Amr bin Al-As meninggal tahun 63 Hijriah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Ar-rahimuna, orang-orang yang mempunyai kasih sayang. Yarhamuhum Ar-Rahman, mereka disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu, maka sayangilah. Man fil ardi, orang-orang yang ada di dunia. Yarhamkum, maka kalian akan disayangi. Man fis sama, ya, orang-orang atau malaikat yang ada di langit. Sampai di sini. Ini kaitannya dengan hadis Nabi SAW yang sampai kepada Syekh Utsaimin Hamidullah, kalau tidak salah itu 26 tingkatan. 26 tingkatan antara beliau dengan Nabi SAW. Ya. Yang terakhirnya beliau sebutkan sanadnya, ya, itu tentang hadis tersebut. Ya. Yang mana? Ar-rahimuna, orang-orang yang menyayangi. Yarhamuhumur rahman, mereka akan senantiasa disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Irhamu, maka sayangilah. Man fil ardi, orang-orang yang ada di bumi. Yarhamkum, maka niscaya kalian akan diberikan kasih sayang. Man fis sama, ya, para malaikat yang tinggal di langit.
Disebutkan di sini wa min akadir rahmati rahmatul muallimina bil muta'allim. Dan yang paling akadi. Artinya di sini apa? Yang paling bisa dirasakan. Rahmati, kasih sayang. Rahmatul muallimina bil muta'allimin. Sayangnya pengajar kepada muridnya. Ya, pengajarnya ngasih kopi itu sayang, bukan disuruh beli, disuruh minum. Ya, kalau di sini kajian ada kopi, nggak disuruh beli, antum disuruh minum. Alhamdulillah. Demikian juga ilmu, tidak disuruh bayar, tapi antum disuruh hadir. Ada makanan, antum disuruh makan, bukan disuruh bayar. Ya, bayar sewajarnya. Yang wajar-wajar saja, ya, semestinya. Itu kaitannya dengan apa? Kasih sayang. Begitu juga apa? Ada orang ngantuk di kajian ilmu, ditegur, jangan marah dong mas, jangan nggak tahu apa yang saya rasakan, saya tuh lelehan tadi malam. Iya wis, itu ngaji pakai baper seperti itu, marah dulu, nggak perlu marah. Itu ditegur karena pengajarnya sayang dengan antum. Makanya kalau misalnya ada kajian, ini kajian yang sifatnya aneh. Ustadznya ngajar di sini, antum di luar bukan mendengarkan, tapi antum di luar menghadap ke jalan, kemudian sambil gini. Allah Akbar. Ini kejadian setiap pagi di sana itu, paling pojok sana, masjid sana. Ya, masjid di bawah itu. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada bawa kita di situ. Ya, ikhwan-ikhwan di situ. Ya. Itu bukan ngaji yang sebenarnya. Itu ngajian. Kalau suatu yang diulang-ulang kemudian berakhir dan itu seolah-olah tidak benaran. Ya, itu nggak usah dibahas. Tidak penting. Kemudian itu sayangnya, ya, contoh yang paling real yang bisa diimplementasikan sayangnya seorang pengajar kepada yang diajar, bukan yang dikeplak, ya, bukan yang dikeplak, mengeplak kepada yang dikeplak, bukan. Artinya di sini diajar kepada pengajar kepada yang diajar, bukan penghajar kepada yang dihajar. Ya. Penghajar itu artinya pengisolasi, bahasa Arab hajar. Ya. Hajar. Itu dihajar itu. Ya, dikit-dikit dihajar. Nabi SAW pernah menghajar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Itu 50 hari menghajar, mendiamkan, tidak mengajak ngomong, membiarkan begitu saja. Itu namanya hajar. Ya. Beda lagi, diajar, dihajar. Ya. Beda lagi. Dan beda bahasa. Fi talqinihim, fi di dalam, talqinihim, talqin. Antum pernah dengar laqinu mautakum billah ilaha illallah. Ya, ditalkinkan, katakan la ilallah. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngantuk di sini jangan talkinkan la ilallah. Ya, sian nanti. Ya, langsung mosok anak baru tidur sebentar langsung talkin. Siapa tahu, jangan, nggak ada yang tahu. Ya, fitalkinihim dalam mentalkinkan. Mentalkinkan itu artinya orang menuturkan, melantunkan kemudian diulangi, diikuti, itu namanya talqin. Ya. Dasarnya katanya laqona yulaqinu talqin. Ahkamaddin, ahkamaddin hukum-hukum agama. Wa tarqiyatihim, tarqiyatihim. Tarqiyah itu artinya upgrade-nya. Upgrade-nya mereka fi manazilil yakin. Upgrade-nya mereka, tingkatannya mereka
dalam manazilil yakin, kedudukan yakin. Artinya tadinya dari hanya tahu saja akhirnya menjadi faham. Itu namanya apa? Tarqiyati manazilil yakin. Ya. Dari yakin menjadi ainul yakin. Paham sampai sini? Jadi apa? Bertahap. Bertahap. Kemudian wa min taraiqi rahmatihim. Taraik itu jamak dari apa? Hah? Bukan. Taraik salah satu bentuk metode rahmatihim. Ya, metode mengasih sayanginya mereka. Artinya apa? Mengajar, memberikan kasih sayang kepada apa? Yang diajar. Salah satunya adalah iqafuhum, berhentinya mereka, atau apa? Memposisikannya mereka ala muhimmatil ilmi, atas muhimmatil ilmi, pentingnya ilmu. Artinya apa? Dia ketika itu penting diulang-ulang terus, ditekankan, difokuskan, bukan kemudian diremehkan, tidak dianggap bahkan, tidak. Tapi itulah yang diangkat. Paham sampai di sini? Ya. Biiqra'i usulil mutun, dengan bacaan usulil mutun. Biiqra'. Iqra itu bukan buku Iqra. Iqra, baca. Usulil mutun, usul asal. Al mutun, matan-matan. Matan-matan itu apa? Redaksi. Matan maksudnya di sini adalah ringkasan. Jadi kalau misalnya matan al-jurmiyah, matan. Tapi kalau antum sudah ngantuk, matan itu namanya. Ya, matan. Matannya sudah 5 watt. Dipandang sudah sahdu. Ya. Kemudian wa tabyini maqasidiha al-kulliyati. Tabyin, penjelasan. Maqasidiha, apa-apa yang dituju. Maqasid itu jamak dari maksud atau maksud. Maqasid, balik maqasidana. Ini juga termasuk syirik. Menjadi apa? Syirik. Karena meminta kepada yang sudah meninggal untuk menyampaikan apa yang dia tuju kepada Allah Azza wa Jalla, tidak bisa. Ya, salah satu apa? Nariyah. Salawat apa Mas Furqan? Ya. Ya wis. Jadi menjelaskan maksudnya secara keseluruhan. Kemudian wa ma'aniha, berbagai maknanya. Al-ismaliyati, secara global. Ayo, secara global. Manduk. Ayo. Itu kalau ada yang ngantuk, antum boleh langsung ke bawah ke dapur. Sudah disediakan kopi. Di teras. Ya, karena tadi ada peraturan. Kalau minum di karpet, kemudian jatuh, antum harus mengganti karpet tersebut. Ini serius loh. Anak nggak ketawa kok, antum ketawa loh. Jangan biasakan seperti itu. Serius nih. Nah, kemudian liyastaftiha, untuk meminta dibukakan. Bidzalika, dengan yang demikian,
Al-mubtadi'una. Al-mubtadi'una. Talaqiyahum. Al-mubtadi'una, para pemula, para penuntut ilmu yang baru. Talaqiyahum, rangkaian ya menuntut ilmunya mereka. Jadi apa? Agar dibukakan bagi para penuntut ilmu yang baru itu agar mudah untuk mengetahui ilmu. Ketika dijelaskan, dibacakan, ditalkinkan. Jadi antum itu coba melihat anak kecil, bagaimana mereka itu belajar bahasa. Pertama apa? Talkinkan. Dibacakan kemudian diulangi, bacakan diulangi. Terus apa ini? Allahu Akbar. Allah. Bayinya, anak kecilnya mengulangi lagi. Walaupun celat-celat, tapi itu pertama kali belajarnya seperti itu. Ya. Wa yajidu fihi al-mutawassituna ma yudakkiruhum. Wa yajidu, dan didapati fihi, di dalamnya, al-mutawassituna, pertengahan. Al-mutawassituna, pertengahan, ma yudakkiruhum, apa yang mereka sampaikan, ya, atau apa yang bisa mengingatkan kepada mereka, itu disampaikan dengan pertengahan, tidak kemudian terlalu bertele-tele ataupun terlalu cepat-cepat. Itu pertengahan. Wa yutalli'u minhu al-muntahuna ila tahqiqi masailil ilmi. Wa yutalli'u minhu, dan ya, yattali'u minhul muntahuna, itu artinya di situ, dan pada akhirnya itu diperlihatkan kepada mereka, kepada para penuntut ilmunya itu apa? Ila tahqiqi masailil ilmi, untuk mengetahui pembenaran permasalahan-permasalahan ilmu. Mana yang benar, mana yang salah. Itu ditahqiqkan. Ya. Diseleksi kebenarannya, itu tahqiq. Jadi haqqaqa yuhaqqiqu. Benar atau salah, tahqiqnya bagaimana? Benar. Salah atau benar? Salah. Kayak misalnya tahqiq masalah ilmu tentang masalah sholat. Ya. Sekarang ana minta Bismillah. Tenang mas, tenang. Ajalatu minasyaitan. Ajalah, tergesa-gesa itu dari syaitan. Ya, enggak usah tergesa-gesa. Sekarang pertanyaan, Pak Durori tadi, Pak Durori. Ayo. Coba sekarang berdiri. Ya, ana minta berdiri, menghadap kiblat dan bertakbir. Takbiratul ihram. Bagaimana? Ayo. Ya, Allah barik. Sebentar, sabar dulu. Mas Ari. Dua-duanya Mas Ari. Hadap kiblat semua. Ya, takbiratul ihram juga. Wah, dikerjain kalau Ustaz ya. Ayo. Nah, pertanyaannya begitu juga buat sebentar mas, sabar dulu. Mas Anas, ya, menghadap kiblat juga. Pokoknya yang baru-baru kena semua deh. Ya. Nah, ya, Mas Anas ngangkatnya sampai mana mas? Takbirnya sampai telinga. Sampai telinga. Ayo. Mas Ardi, coba mas. Ayo. Mas Yustian, ayo Mas Yustian. Ayo coba. Anak itu sambil mengingat-ingat nama ini. Ayo, San. Mas Fajar, coba Mas Fajar. Ayo. Mas Hidayat ya? Ayo.
Ewa, Mas Hidayat. Pak In, gimana Pak In? Jangan jadi Pak Out. Allah maaf. Ewa. Mas Usman. Gimana Mas Usman? Sehat Mas Usman? Ewa, coba berdiri Mas Usman. Anak ini nyuruh antum karena anak nggak pernah lagi lihat antum. Hampir setahun. Anak absen tuh. Belum barik. Coba. Takbiratul ihram. Ayo. Ya, Hasan. Sapa meneh sing dicurigai? Dicurigai. Yang baru-baru tadi siapa lagi? Coba Pak Durori, duduk dulu deh. Apa Nana sudah mengerjain antum? Ya. Siapa lagi tadi? Enggak ada ya? Enggak kelihatan. Wah. Muk. Muk. Harga dan Mukti. Ya. Bu Maut namanya. Pasangan adik kakak maksudnya. Insyaallah membaik. Ya. Sekarang pertanyaan saja wis. Kalau ada yang bertakbir seperti ini, salah nggak? Allah. Kenapa? Dalilnya apa? Jangan bertanya. Salah, iya. Dalilnya apa? Itu juga maksud anak. Itu juga anak maksud anak. Itu juga Hasan jeli Allah barik. Jadi yang pertama ini salah. Ini benar atau salah? Ini benarnya dari mana ini? Ini ketinggian. Dalilnya apa? Bahkan ini kaitannya dengan apa? Kata-kata tahqiq. Tahqiq itu artinya di sini antum berusaha apa? Mencari pembenaran. Antum mengatakan ya benar, ya salah. Tahqiqnya bagaimana? Dalilnya yang mana? Ya. Itu kaitannya dengan apa? Fungsinya ketika antum belajar. Biasanya iya. Anak kenal antum, soalnya. Mas siapa tadi? Mas Gunawan, ayo. Anak kenal, tapi biasanya antum pakai peci, jadi anak pangling. Iya toh? Iya. Ketika serang rapat-rapat itu, ayo, soalnya Allah membarik. Pangling anak, Allah membarik. Hasan. Ayo. Nah, ini kaitannya karena Nabi SAW yarfa'u yadaihi ila hatwa mangkibai. Hatwa di sini, mangkib itu di sini. Sejajar dengan mangkib. Di sini mangkib ya. Yatawajjahu ilal kiblah. Dalam lafaz yang nyaya adalah hatwa mangkibai. Hatwa sejajar dengan pundak ila asfalil udhunain. Bukan seperti ini. Ting, enggak ada. Orang yang sholat ting itu kecuali orang-orang yang nyufi. Tahu nyufi? Ya. Nyukai film, nyufi. Ini nggak benar. Di sini nggak benar. Tapi di sini tahqiqnya adalah hatwa mangkibai. Karena Nabi SAW yarfa'u yadaihi hatwa mangkibai. Sejajar dengan pundak. Ini semuanya apa? Diarahkan ke kiblat. Maka kalau dikatakan ini salah benar, karena anak duduknya di sini gimana? Nah, seperti ini. Ini seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau gini gimana Ustaz? Salah. Itu orang malas. Aduh. Paham ya? Ini namanya apa? Tahqiq masailul ilm. Dari sekian banyak tadi
Anda itu mencari apa? Ini kok berpendapat seperti ini. Tahqiqnya mana? Yang benar yang gimana? Yang ada dalilnya yang benar. Ya. Maka apa? Antum bisa mengatakan benar dan salah ketika antum mendapati apa? Dalil. Paham sampai di sini? Itu namanya apa? Tahqiqul ilm. Tahqiq masalil ilm. Kemudian wa hadha syarhul kitabi as-tsani asyara. Dan ini adalah sarah kitab yang ke-12. 12 maksudnya adalah madah bidang yang ke-12 dari daurah Muhimmatul Ilm. Min barnamij dari acara Muhimmatul Ilmi. Daurah Muhimmatul Ilmi, pentingnya ilmu. Ketika disebutkan kenapa bukan Muhimmatul Ilmi tanpa ada jamak hanya, jadi sebagai ini seperti ini. Jadi kalau misalnya antum harusnya nulisnya Muhimmatul Ilmi. Kenapa disebutkan Muhimmatul Ilmi? Seperti ini. Kenapa? Karena menjamak itu menunjukkan apa? Pengagungan. Al-jam'u yufidu ta'zim. Al-jam'u yufidu ta'zim. Jamak itu menunjukkan pengagungan. Kayak misalnya apa? Kami datang ke sini, padahal kami antum doang. Ya. Satu saja. Makanya ada orang mengatakan apa? Antum mau ke mana, Mas? Antum. Harusnya apa? Anta. Satu kan? Antum di sini sebagai apa? Bentuk penghalusan, penghormatan. Nah, sedangkan lafaz inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan dzikra. Nahnu di sini apakah Allah itu banyak? Enggak. Allah satu. Dan itu yang sering diserang. Penjelasan itu yang diserang oleh orang-orang kafir. Ya. Bahwasanya yang benar apa? Nahnu di sini yufidu ta'zim, pengagungan. Kami menciptakan, kami menurunkan dan seterusnya. Itu lafaz-lafaz nahnu apa? Untuk pengagungan. Bukan kami, artinya di situ bahwasanya Allah lebih dari satu. Enggak. Nah, kemudian fi sanatis sadisati, di tahun yang ke-6, sittin wa salatina, 36, ba'da arba'amiyah walaf, 1400. Wahwa, dan dia kitabul muqaddimatul ajrumiyah. Kenapa ada syarah ajrumiyah, ada syarah muqaddimah ajrumiyah? Apa yang membedakan muqaddimah dan ajrumiyah? Muqaddimah ajrumiyah dan al-jurmiyah sendiri. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan, Mas? Anak tanya nih. Ya. Apa? Salman? Ya, kalau ini ya bisa jawab. Apa bedanya? Kenapa ada disebut muqaddimah al-ajrumiyah, ada syarah al-jurmiyah, ada syarah muqaddimah al-jurmiyah ada? Nih, contohnya. Ini al-hiwar fi syarh al-jurmiyah. Al-hiwar fi syarh al-jurmiyah. Tidak dikatakan al-hiwar fi syarh al-muqaddimah al-jurmiyah. Antum lihat di sini apa? Syarhu al-muqaddimah al-ajrumiyah. Ada al-muqaddimahnya kan? Nah, sekarang Anda bertanya, apa bedanya itu? Yang bisa menjawab dengan benar boleh minum kopi Anda. Kopi, Mas. Oh. Muqaddimah itu pengantar juga.
Tuh gelas. Ambil gelas. Hasan. Itu sebenarnya pengantar. Jadi apa? Bentuk apa? Bentuk yang lebih ringkas sebelum masuk kepada ruang lingkup yang lebih kompleks lagi. Makanya ini diajarkan kepada apa? Kita di sini dianggap semuanya di sini sama, pemula. Meskipun antum tadi ada berapa yang sudah pernah belajar jurumiyah dan seterusnya, tapi di sini kita mulai semuanya pemula. Paham di sini? Ya, makanya disebutkan dan muqaddimah artinya di sini pengantar. Pengantar al-jurumiyah. Penjelasan tentang pengantar al-jurumiyah. Kemudian lanjutkan. Lil-alamah Muhammad bin Muhammad As-Sinhaji ma'ruf bin Bibni Ajuram. Nah, ini al-mutawaffa yang meninggal sanah salatin wa isrina wa sab'amiyah 723 Hijriah. Dan kata-kata ajuram ini wahwa bimadil hamzati. Nah, ini ketika disebutkan nama kemudian ditulis di situ tentang pendetilan, maka di situ namanya apa? Tahqiqul ism. Ya. Tahqiqul ism. Sehingga di sini kalau nama al-ajuram ini aslinya seperti itu. Al-ajuramiyah. Itu dengan apa? Bimadil hamzah. Madil hamzah dengan memanjangkan hamzah. Hamzahnya jadi a wa dhammil jim ju wa tasdidir ra jurram maftuhatan difathahkan kama huwa al-ma'ruf kama sebagaimana huwa dia al-ma'rufu sebagaimana dima'rufkan, diketahui. Ma'ruf itu apa artinya? Diketahui. Ya. Makanya kalau sebutkan ada nama, ini bukan untuk ngece, tapi sebuah nama saja, umum. Ma'ruf Amin. Ya. Ini bukan kaitannya dengan wakil presiden kita. Jadi semoga Allah menjaga beliau ya, dan memberikan hidayah. Maksudnya ma'ruf itu diketahui. Kalau amin dipercaya. Nah, menjadi permasalahan ketika orang dikasih nama seperti itu tapi dia khianat. Itu bermasalah. Paham enggak? Ma'ruf artinya diketahui. Amin itu artinya dipercaya. Ya. Makanya syai'un ma'rufun, sesuatu yang apa? Dikenali. Ma'ruf artinya apa? Dikenali. Ya. Misalnya apa? Huwa ma'rufun bin naum. Dia dikenal sebagai apa? Suka tidur. Ya. Ini contoh saja, contoh, bukan untuk menisbatkan kepada seorang, bukan. Huwa ma'rufun bizawaj. Misalnya. Dia sering dikenal apa? Tukang nikah. Misalnya. Ada yang seperti itu, ada. Untuk membedakan A dan B namanya sama. Sama-sama Aris misalnya, satunya Furqan, satunya Christian, satunya Aris yang mana lagi? Yang ada. Kemudian kama huwal ma'rufu sebagaimana dikenal fi lisanil barbar. Lisanil barbar itu artinya ketika di Maroko, di Fes, ya, aslinya Imam Ajuram itu di Fes, Maroko. Itu Maroko, itu lihat Maroko itu di mana? Lalu dilihat apanya? Global. Jadi misalnya Ajuram di sini, ya.
maksudnya di sini. Z. Ini Maroko ini Fes ini adalah asalnya dari Ajuran. Ya. Ini asalnya di sini orang barbar dulu. Anda tahu barbar? Barbarian. Ya. Ini jadi mana tahu di Maroko itu sebelah mana? Nah, ini Maroko. Ini Maroko dekat Spanyol. Atasnya Spanyol, sini Portugal. Nah, ini barbar ini dekat dengan ini Sevilla, Portugal. Ini semuanya kaum barbar. Kaum yang dulu itu bengis. Ya. Yang bengis. Ya. Katanya Allah alam. Yang benarnya bagaimana? Nah, ini lisannya barbar seperti itu. Alladzina, yang mereka itu hum qaumul musannif. Itu adalah asli kaumnya musannif. Musannif di sini apa? Al-Ajurram, Ibnu Al-Ajurram. Ya. Wa bihadza musannif itu penulis ya. Apa bedanya musannif dan muallif? Musannif dan muallif. Masik apa masik? Bedanya musannif dan muallif. Ya, musannif itu apa? Hah? Menyusun, penyusun. Mu'alif, pengarang. Orang Indonesia nggak bisa bedain musannif dan mu'alif. Mu'alif itu dari allafa, yu'allifu. Musannif itu dari sannafa, yusannifu. Sunnallahi alladzi atqana kulla syai'in. Sunnallah di surat apa itu? Sunnallah tentang sifat Allah Azza wa Jalla as-sani. Itu bukan nama Allah Azza wa Jalla. Nama Allah Azza wa Jalla tidak ada as-sani. Sunnallahi alladzi atqana kulla syai'in. Jadi di sini artinya tentang apa? Fi'il. Ya, sifat. Sifat itu berbeda dengan nama. Ini di surat An-Naml ayat 88. Surat An-Naml ayat 88 disebutkan sunnallahu alladzi atqana kulla syai'in. Perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Jadi musannif itu dari sannafa. Kemudian musanni itu artinya yang membuat. Sannafa yusannifu artinya di situ apa? Menulis. Allafa yu'allifu menyusun. Alif itu penyusun. Sannaf itu menulis. Nah, wa bihadza dhabatahu, dan ini dhabat. Dhabatahu ahadul ulama'ihim. Dhabatahu artinya didetilkan. Dengan ini didetilkan. Detilkan tentang apa? Namanya. Karena namanya itu aslinya nama bahasa barbar. Al-Ajurram itu bahasa barbar. Yang di situ apa? Bukan aslinya, yang lainnya terkadang salah dalam memberikan nama. Jurumiyah. Kami apa? Belajar jurumiyah. Ya. Juru itu artinya jaro. Jaro yajri, artinya mengalir. Miyah itu artinya air. Ini banyak cerita tentang kitab Jurumiyah ini. Kenapa? 723 Hijriah kitabnya masih dipelajari sampai sekarang. Ini sebagai dasar orang mempelajari ilmu nahwu. Kenapa seperti itu? Barokahnya ilmu. Barokahnya ilmu. Karena ketika menulis, beliau ikhlas mengharap ridho dari Allah Azza wa Jalla.
Dan banyak cerita-cerita yang tidak ada dalilnya, bahwasanya beliau menulis setelah selesai menulis kitab Jurumiyah ini, ya, ditenggelamkan ke sungai, ya. Kemudian dengan aliran itu, kalau misalnya terbawa arus, maka itu tidak ada faedahnya. Tapi kalau kemudian mengendap di situ, maka itu menandakan bahwasanya ilmunya akan tetap. Ya, ternyata apa yang ditulis beliau itu tetap tidak dibawa oleh arus aliran air saat itu. Dan itu dikatakan apa? Juru artinya mengalir, miyah air, ya, ke bawah dengan air, aliran air. Tapi itu tidak ada dalilnya sama sekali. Allah alam tentang kebenaran kisah tersebut. Kemudian kita lanjutkan, selesaikan baru adat. Tinggal sedikit lagi. Maka di sini ahadul ulama di Maroko, ulamanya orang-orang barbar itu mendetilkan tentang namanya beliau. Wahwa namanya yang mendetilkan itu adalah Ali bin Sulaiman Ad-Diminti. Namanya juga susah buat orang Indonesia untuk mengejanya, Ad-Diminti. Ya. Ali bin Sulaiman Ad-Diminti. Fi kitabih, dalam kitabnya Ashharu Ghuratil Anwar. Ini namanya Ashharu Ghuratil Anwar. Wa dzakara, dan beliau menyebutkan, ya, Ali bin Sulaiman ini menyebutkan anna man lam ya'rif lisanal barbari, orang yang tidak kenal lisanal barbari, tidak kenal bahasa barbar, ya'ti bihi ala ghairi hada, maka terkadang membawa nama yang selain nama Ajurrom. Karena makanya orang-orang Jurumiyah mengatakan Jurumiyah, tapi karena dia nggak kenal pendetilan nama dari Al-Ajurrom. Ya. Sebagaimana apa? Wala yazalu musta'malan, dan senantiasa masih dipakai indal barbar, menurut kaum barbar, fi lisan al-amah, menurut, ya, lisan yang umum dipakai di sana. Yaquluna, mereka mengatakan akurrom, yuriduna bihi, ya, yang diinginkan dari nama ini adalah ar-rajul saleh, orang yang soleh. Ini adalah pembukaan muqaddimah dari kitab syarah al-muqaddimah al-Ajurramiyah. Ya, jadi antum sekarang bacanya harus dengan benar, Ajurramiyah, ya, sambil gini-gini. Jadi untuk melatih lisan antum untuk mengatakan dengan benar, Ajurramiyah. Ya. Kalau antum bisa melafadzkan itu dengan benar, insya Allah nggak ngantuk. Karena mulutnya juga umat kaminya susah. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Insya Allah ini kita sholat duhur. Setelah sholat duhur, istirahat sebentar. Kemudian setelah makan siang kita akan lanjutkan lagi. Gaspol, insya Allah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.